Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses pembelajaran diberikan kelancaran dan kemudahan. Mbak Seva, Ibu minta untuk memimpin doa ya. Baik Bu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Seva. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Nihil Bu. Nihil hadir semua. Iya. Bagus, luar biasa kelas 8 ini ya. Dipertahankan ya anak-anak. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Fakta dan opini. Pernahkah kalian mendengar tentang fakta dan opini anak-anak? Belum Bu. Belum pernah? Mbak Aksel sudah pernah? Belum. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer dengan baik. Anak-anak, fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau bersifat valid dan teruji kebenarannya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan contoh fakta sesuai dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sudahkah kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW? Belum semuanya Bu. Belum semuanya, tetapi apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dalam agama Islam? Ya Bu. Ya, pernah. Bagaimana Mbak Seva? Ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ya. Jadi, itu salah satu fakta Bu. Ya, betul Mbak Seva, itu adalah salah satu fakta karena sudah ada sejarahnya dan termuat di dalam Al-Quran. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham. Nah, selanjutnya opini. Opini disebut juga sebagai pendapat. Kalian pernah ya mengemukakan suatu pendapat atau pikiran kalian dalam belajar maupun ketika kalian bercerita atau ngobrol dengan teman kalian. Ya. Nah, opini adalah sesuatu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, ya. Contohnya, menurut Mbak Akselia, mata pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran termudah. Nah, mengapa hal itu disebut sebagai opini anak-anak? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Karena itu subjektifnya Mbak Aksel. Karena Ya. Mbak Aksel menyebutkan bahwa bahasa Indonesia itu pelajaran yang mudah, sedangkan menurut saya itu agak susah untuk menganalisisnya. Nah, betul sekali Mbak Seva. Itulah mengapa pendapat Mbak Aksel ini dikatakan sebagai opini, karena itu bersifat subjektivitas atau pendapat pribadi dari Mbak Aksel ya. Sementara pendapat dari Mbak Seva, pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sulit, seperti itu ya. Anak-anak, untuk dapat membedakan fakta dan opini dengan mudah, Ibu akan mengajarkan kalian dengan sebuah lagu. Dengan musiknya atau nadanya itu lagu Potong Bebek Angsa. Sudah hafal ya lagu Potong Bebek Angsa? Didengarkan ya.
belum tentu benarnya, ada seharusnya, ada menurutnya, dan bisa juga ada mungkinnya. Ada seharusnya, ada menurutnya, dan bisa juga ada mungkinnya. Opini dan fakta itu ada bedanya. Kalau yang fakta sudah pasti benarnya, itulah kawan opini dan fakta. Ayo diingat jangan sampai lupa. Itulah kawan opini dan fakta. Ayo diingat jangan sampai lupa. Anak-anak, silakan kalian buka buku paket halaman 19. Sudah? Sudah. Di situ ada contoh artikel ilmiah populer. Silakan dibaca ya. 5 menit. Silakan. Sudah Mbak Sel? Nah, ya ini silakan dibaca ya Mbak Sel dalam hati. Sudah ya? Sudah selesai membacanya? Sudah ada gambaran ya mengenai artikel ilmiah populer? Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh artikel ilmiah populer dengan topik kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam belajar. Mbak Seva, Ibu minta tolong untuk membacakan artikel ilmiah ini ya. Silakan maju ke depan. Silakan Mbak Seva untuk membacakannya. Suaranya yang lantang dan keras ya supaya terdengar. Baik, Bu. Kejujuran kunci keberhasilan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, kejujuran sering dianggap sebagai nilai moral yang penting. Namun, lebih dari itu, kejujuran adalah kunci utama keberhasilan seorang peserta didik. Dengan bersikap jujur, peserta didik tidak hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bermakna. Kejujuran dalam belajar berarti melakukan setiap tugas dengan usaha sendiri tanpa mencontek atau melakukan kecurangan lainnya. Penelitian dari University of Georgia menunjukkan bahwa peserta didik yang jujur dalam ujian cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran dibandingkan mereka yang mencontek. Dengan kejujuran, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam belajar dan memperbaiki kekurangan. Selain itu, kejujuran membantu peserta didik membangun rasa percaya diri. Ketika seorang peserta didik tahu bahwa nilai yang diperolehnya adalah hasil kerja keras sendiri, ia akan lebih bangga dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Dengan demikian, kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam belajar. Dengan bersikap jujur, peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga membangun karakter yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Sebagai peserta didik, mari kita jadikan kejujuran sebagai pedoman dalam belajar dan mencapai cita-cita. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Seva, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Seva karena sudah membacakan artikel ilmiah ini. Nah, berdasarkan artikel yang telah dibaca dan disimak, apakah kalian menemukan kalimat fakta maupun opini di dalamnya? Menemukan, Bu. Ya, menemukan. Apa Mbak Seva tadi ya? Yang pendapat dari University of Georgia. Iya, betul sekali. Salah satu contoh kalimat fakta yang ditemukan dalam artikel ilmiah populer berjudul Kejujuran Kunci Keberhasilan dalam Belajar adalah penelitian dari University of Georgia menunjukkan bahwa peserta didik yang jujur dalam ujian
cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran dibandingkan mereka yang mencontek. Mengapa kalimat tersebut dinyatakan sebagai kalimat fakta? Karena apa anak-anak? Karena pernyataan tersebut telah diuji atau diteliti oleh University of Georgia. Ada buktinya, ada data yang valid. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya apakah kalian menemukan kalimat opini di dalam artikel tersebut? Menemukannya? Nah, kalimat opininya Ibu bacakan ya. Salah satunya adalah dengan kejujuran, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam belajar dan memperbaiki kekurangan. Mengapa kalimat tersebut disebut sebagai opini? Ada yang tahu? Karena pendapat pribadi dari penulis, Bu. Iya, betul sekali Mbak Syefa. Kalimat tersebut disebut sebagai kalimat opini karena pendapat dari penulis yang bersifat subjektif. Nah, selain itu, frasa seperti dapat mengetahui merupakan atau menunjukkan kemungkinan atau bukan kepastian, sehingga mencerminkan pandangan pribadi atau interpretasi. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini sudah paham atau belum tentang fakta dan opini? Paham, Bu. Nah, iya. Artikel ilmiah tersebut membahas tentang apa anak-anak? Kejujuran dalam Keberhasilan belajar. Iya, kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai peserta didik, kalian harus menanamkan sifat jujur atau sidik dalam diri kalian. Supaya apa anak-anak? Supaya dalam menjalankan kegiatan atau dalam belajar, kalian dapat lebih percaya diri dan termotivasi. Selain itu, jika kalian menerapkan sifat jujur, kalian juga akan dipercaya oleh orang lain atau orang-orang di sekitar kalian. Dan selain itu, kalian juga akan percaya terhadap diri kalian sendiri ketika kalian sudah menanamkan sifat jujur. Seperti itu ya, Mbak Aksel. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, bagus. Jujur ya, tos dulu. Iya, itulah dari hal-hal kecil ya, dimulai dari hal-hal kecil. Ketika Ibu bertanya mengenai apakah Mbak Aksel sudah sarapan, apakah Mbak Sefa sudah mengerjakan PR, harus dijawab dengan jujur. Nah, sampai sini kalian paham anak-anak? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada, baiklah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan mengadakan kuis ya. Ya, kuis ya, yang semangat dong. Kuis. Jadi, Ibu minta kalian untuk mempelajari tentang fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer dengan baik ya, supaya pertemuan berikutnya kalian dapat menjawab pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh Ibu dengan benar. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya, sip, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kalian merefleksikan pembelajaran dengan menggambarkan sebuah emoticon yang mewakili perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan, dimulai dari Mbak Syefa ya. Silakan Mbak Syefa, bisa digambarkan.
pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman jadi tahu cara membedakan fakta dan opini seperti apa. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Syefa. Selanjutnya tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian, Masya Allah sekali ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu bersikap jujur dimanapun kalian berada, apapun situasi dan kondisinya ya, baik di sekolah, di rumah maupun di luar rumah atau di lingkungan masyarakat. Harus selalu bersikap apa anak-anak? Jujur. Bagus. Karena dengan kejujuran akan membawa kebaikan bagi diri kalian sendiri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Syefa, Ibu minta untuk memimpin doa ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Syefa. Baiklah, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.